Langsung dimulai aja nih. Nanti Dimas juga nyusul. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur ya bisa dibangunkan pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan waktunya, memberikan perjuangannya kepada kita semua agar Islam itu tersebar sampai sekarang. Yang selanjutnya, terima kasih kepada Ibu Endang, Ibu Endang ya, selaku pengampu mata kuliah Public Speaking. Yang kedua yaitu terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir menghadiri podcast pada pagi kali ini. Untuk acara yang pertama, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu kita akan melakukan podcast. Untuk audiens yang pertama yaitu Gus kita, Gus Arikul Irfan Yusanabil dari Genuk. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya, terima kasih kepada Mas Moderator, Mas Irfan Murshidan. Selamat datang kepada Mas Ali Ridho, selaku audiens, dan Mas Dimas Anugrah. Ini berarti waktu saya hanya sekitar, berapa ini? 14 menit gitu ya? Ya, 10 menitan aja, Mas. 10 ya. Oke, baik. Waktu saya 10 menit. Nah, pada pagi hari ini saya mohon izin berkenan menyampaikan tentang generasi strawberry sebagai salah satu fenomena anak muda yang sedang menjamur di era seperti saat ini. Kita tahu pandemi tahun 2019 hingga berlanjut tahun 2020-2021 hingga dinyatakan benar-benar berakhir pada tahun 2022. Pandemi ini sangat membawa dampak yang luar biasa kepada kita semua, terutama untuk para pemuda, terutama untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita di usia-usia produktif, di mana keseharian mereka yang tadinya selalu aktif dengan beraktivitas di luar rumah, berkegiatan di luar rumah. Kemudian satu ketika tidak ada lagi aktivitas-aktivitas atau kegiatan yang begitu banyak di luar. Semua difokuskan di dalam rumah, semua difokuskan di dalam ruangan. Ada banyak pro kontra pada saat itu mengenai kondisi. Yang pertama, hal ini mematikan
kreativitas anak-anak muda. Ada kemudian yang mengatakan ini demi kesembuhan, demi pemulihan bangsa secara nasional. Ya. Tetapi terlepas dari itu semua, kehidupan pasca pandemi, mau tidak mau kita harus mengakui bahwasanya ada perubahan dan pergeseran. Termasuk cara pandang anak muda terhadap pengembangan diri. Nah, yang perlu teman-teman ketahui semuanya, generasi strawberry ini adalah generasi pemuda yang energik. Digambarkan pemuda itu sebagai penentu arah bangsa dalam berkemajuan. Inovasi, kreativitas, ide, dan gagasan yang dimiliki oleh anak-anak muda itu sangat banyak dan sangat luas. Gejolak semangat mereka dalam belajar, dalam mencari ilmu, dalam mencari penghasilan bahkan, itu melebihi semangat dari generasi-generasi yang di atasnya. Akan tetapi, ada satu hal yang kemudian menghambat para anak-anak muda ini, yaitu mereka itu sangat lemah dengan yang namanya penolakan. Bahkan di tingkat kritik pun biasanya anak-anak muda ini sangatlah lemah ketika kemudian dikritik, ide yang mereka miliki, gagasan yang mereka miliki itu kemudian buyar. Mereka kemudian seolah melupakan konsep dasar, melupakan langkah-langkah yang harus diwujudkan untuk mencapai di ide-ide yang mereka miliki. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai generasi strawberry. Warnanya merah, mereka penuh semangat, mereka penuh ide dan gagasan. Hanya saja kita tahu strawberry itu memiliki biji, bintik-bintik yang di luar gitu kan. Nah, itu adalah ide-ide mereka. Ide-ide mereka itu tidak tersusun dengan rapi. Ya, ide-ide itu hanya terpencar-pencar tanpa membentuk suatu pola tertentu. Nah, hal ini disebabkan oleh apa? Hal ini disebabkan oleh adanya penolakan, adanya kritik terhadap karya-karya mereka. Sebenarnya, apabila kita mencermati, anak-anak muda ini justru tidak kurang, ya, tidak kurang mencari akal, mencari strategi yang baru dalam menghadapi suatu masalah. Yang harus dikuatkan dari sisi pemuda ini adalah kekuatan mentalnya, kesiapannya dalam menghadapi penolakan, kesiapannya dalam menerima kritik, dan kesiapannya dalam menerima masukan-masukan yang diberikan oleh yang lebih tua di atasnya. Nah, rekan-rekan semuanya ini, ya, ini jangan sampai kemudian nanti ketika kita mengerjakan skripsi, ya, nah itu kan itu pasti suatu fase yang sangat sulit, terutama bagi mahasiswa semester akhir. Itu pasti akan sangat sulit. Jangan kemudian kita menjadi generasi strawberry itu justru di saat-saat yang krusial seperti ini. Adanya revisi, adanya koreksi dari dosen, itu merupakan usaha untuk mencapai penulisan skripsi kita yang lebih baik. Jadi bukan berarti dosen itu mematikan usaha kita, mematikan ide-ide kita, tidak menghargai gagasan yang kita miliki dalam penulisan skripsi. Sebenarnya tidak. Tugas dosen itu memang membimbing kita, gitu. Dan kita sebagai mahasiswa hendaknya memang tidak terlalu terpaku pada poin-poin penilaian yang diberikan oleh dosen. Yang kita tekankan di sini adalah bagaimana kita mau menerima masukan dari dosen, kemudian merubahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat, diubah menjadi
poin-poin atau pembahasan skripsi yang menambah kualitas. Sehingga ketika nantinya kita sudah mencapai kelulusan, ya, itu hasil perjuangan kita dalam menyusun skripsi itu akan ada nilainya, akan ada harganya, ya. Meskipun ya, mungkin dalam perjalanannya kita akan mengalami tekanan yang luar biasa, depresi, kemudian tekanan dalam mengatur waktu, ya kan, membagi waktu antara pekerjaan dengan perkuliahan, penyusunan skripsi. Tapi hal tersebut harusnya tidak mempengaruhi kita, tidak mempengaruhi kepribadian dan mental kita. Nah, ini maka teman-teman semuanya, para pemuda-pemuda, ya, itu kita kuatkan kepercayaan diri, kita kembangkan mental kita, ya. Membangun kepercayaan diri dimulai dari diri sendiri. Ya. Motivasi sebagus apapun, kata-kata mutiara seindah apapun, itu tidak akan mampu membangkitkan semangat kita kalau bukan diri kita sendiri yang memulainya. Ya. Oleh karena itu, kita berharap semoga para pemuda, khususnya di lingkungan kita dan secara umum untuk pemuda-pemuda di seluruh Indonesia, semoga generasi strawberry ini tidak berlangsung lama. Fenomena ini harus segera dihentikan karena hal ini akan mematikan ide-ide, gagasan, dan kreativitas inovasi dari anak-anak muda di seluruh penjuru Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Adapun terdapat kesalahan kata maupun salah perbuatan, itu datangnya dari saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jazakumullahu khairal jaza. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tariqul Irfan yang telah membawakan materinya kepada kita semua, yaitu tentang apa itu generasi strawberry, yaitu generasi yang memiliki gagasan-gagasan yang penuh ide dan kreatif, akan tetapi generasi tersebut itu mentalnya begitu lemah. Untuk materi kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu, apakah yang mendorong Anda untuk uh, gini Mas, uh, apa yang mendasari kelemahan mental itu terhadap generasi strawberry? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, untuk melanjut yang acara yang selanjutnya itu akan materi yang kedua, yaitu akan dibawakan oleh saudara kita Dimas Anugrah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah
wa man yudlil fala hadiya lahu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, di sini saya akan menceritakan ya ada beberapa pengalaman untuk menjadi entrepreneurship ya pada di usia muda. Menceritakan sedikit pengalaman yaitu pada saat itu saya mondok dan saya melihat beberapa teman-teman saya itu mulai berdagang karena uang saku yang diberikan kepada mereka dari orang tua mereka itu tidak mencukupi ya. Nanti kebutuhan di pondok itu sangat banyak dan tidak mencukupi. Nah, itu membuat saya dari mereka itu menjadi contoh. Dan saya mulai merintis usaha kecil-kecilan sih, kecil-kecilan, yaitu berjualan salah satu makanan kecil dan saya berjualan di SD di pondok pesantren saya. Ya alhamdulillah omsetnya juga lumayan, jadinya bisa membantu orang tua dalam mengirim uang saku gitu ya. Jadi omsetnya bisa 500 sampai 1 jutaan. Itu lumayan alhamdulillah. Nah, itu menjadi salah satu pengalaman yang sangat berharga karena menjadi salah satu pengalaman yang sangat berharga dan contoh ya. Nah, di era globalisasi ini dan teknologi yang terus berkembang, semakin banyak ya anak muda untuk memilih untuk menjadi entrepreneur dan mewujudkan impian mereka sejak usia dini. Ada beberapa tips sukses dalam menjadi entrepreneur di usia muda. Jadi saya tidak berpendapat saya itu sukses ya, karena saya membagikan pengalaman sedikit untuk sharing-sharing aja. Yang pertama itu lakukan riset pasar untuk mengidentifikasi peluang bisnis yang menarik. Cari tahu apa yang sedang diminati oleh target pasar teman-teman dan tentukan cara untuk memberikan nilai tambah yang unik itu. Yang kedua, bangun jaringan dan dapatkan mentor. Jalin hubungan dengan orang-orang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam industri yang teman-teman minati. Mencari mentor yang dapat memberikan Anda wawasan yang berharga dan membimbing eh, pertumbuhan bisnis Anda secara cepat gitu ya. Yang ketiga itu terus belajar dan berkembang, investasikan waktu dan upaya untuk terus belajar. Ikuti kursus, baca buku, ikuti seminar dan memanfaatkan sumber daya online untuk meningkatkan pengetahuan Anda tentang bisnis dan keterampilan yang relevan. Jadi sebelum merintis usaha kan ada sifat ketakutan ya. Bagaimana sih cara mengatasi ketakutan dan keraguan dalam bisnis pada di usia muda ya? Jadi banyak ketakutan, rasa bimbang di hati gitu. Nah, salah satu Salah satunya yaitu kenali dan analisis ketakutan teman-teman. Identifikasi ketakutan dan keraguan yang mungkin muncul dalam diri teman-teman. Coba analisis dan pahami akar penyebabnya. Apakah itu ketakutan akan kegagalan, ketidakpastian finansial, atau bahkan pendapat negatif dari orang lain. Memahami sumber ketakutan teman-teman akan membantu teman-teman menghadapi dengan lebih baik. Yang kedua, memperkuat mentalitas positif. Fokus pada pikiran positif dan kuatkan keyakinan diri teman-teman gitu. Ingatlah,
bahwa keraguan dan ketakutan adalah bagian dari perjalanan entrepreneur yang normal. Lalu yang ketiga adalah mencari dukungan mentoring. Cari dukungan dari orang-orang terdekat seperti keluarga dan teman-teman. Diskusikan kekhawatiran Anda atau teman-teman dengan mereka yang mendapatkan perspektif baru. Selain itu, mencari mentor yang berpengalaman dalam industri yang teman-teman minati dapat memberikan teman-teman dukungan dan bimbingan yang berharga. Baik, sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Dimas Anugrah yang telah memberikan materinya kepada kita semua, yaitu tentang pengalaman beliau berbisnis di usia muda dan tips-tips untuk kita memulai menjadi entrepreneurship di usia muda. Saya ingin bertanya, Mas. Ya, monggo Saudara Ali, silakan pertanyaannya. Yang pertama yaitu, apa yang mendorong Anda untuk memulai bisnis pada usia muda? Yang kedua yaitu, tantangan seperti apa yang sudah Anda hadapi dalam memulai bisnis di usia muda, dan juga bagaimana Anda mengatasinya. Dan pertanyaan terakhir yaitu, apa kegagalan yang pernah Anda alami dan pelajaran apa yang sudah Anda dapatkan dari pengalaman kegagalan tersebut? Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Ya, monggo Saudara Dimas bisa dijawab pertanyaan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama ya, ada beberapa faktor sih yang mendukung seseorang itu memulai bisnis di usia muda. Nah, yang pertama itu ada semangat kewirausahaan. Jadi anak muda itu sering sekali penuh dengan semangat dan gairah dalam mencari tantangan baru. Jiwa kewirausahaan mendorong mereka untuk berani mengambil resiko dan mengubah ide-ide kreatif menjadi kenyataan. Yang kedua itu ada ketersediaan sumber daya dan dukungan. Di beberapa negara terdapat program khusus dan dukungan bagi para entrepreneur muda seperti pelatihan, akses modal, dan inkubator bisnis.